Halo semua, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan didemo oleh sekelompok orang yang mengaku dari Ormas Islam Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah setelah materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea menuai polemik. Mari kita lihat cuplikan bagaimana Panji Pragiwaksono didemo, lalu kita akan melihat bagaimana Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi, dan setelah itu kita akan melihat apa pernyataan Panji Pragiwaksono yang menuai polemik ini. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Kami betul-betul kecewa. Kami betul-betul kecewa. Ayo kawan-kawan. Kawan-kawan. Halo. Salam. Hei, tenang. Hari ini kami ingin bahwasanya apa yang dikatakan Panji, doktrin yang dikatakan Panji itu tidak apa-apa kebencian yang sehingga Panji mengatakan bahwasanya polisi pembunuh. Itu betulnya menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi apa yang disampaikan itu tidak melalui hal yang wajar, Pak Kawan. Sudah melalui hal yang sewajarnya. Lalu kemudian ini menjadi bahan ejekan, ini menjadi bahan olok-olokan, dan ini dijadikan bahan yang bernama Panji. Tentu ini sangat melukai hati saya, tentu ini sangat melukai hati kita. Itu merupakan pelanggaran besar, pelanggaran daripada sesuai dengan pasal yang kemudian saya sampaikan hari ini, teman-teman sekalian. Sono tersebut, teman-teman sekalian, harusnya dalam hal ini selaku seorang komedi, Panji tersebut adalah suatu penghinaan, suatu permasalahan melanggar daripada konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, dan selalu dari kalangan artis. Salah satunya siapa? Tentang Kang Deddy Mulyadi, teman-teman sekalian. Bahwasanya dia Gubernur Jawa Barat adalah hal-hal yang baik yang hari ini menjadi suatu perhatian masyarakat Indonesia, bahwa kemudian hari ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi penghinaan itu muncul ketika Panji Wakil Presiden Republik Indonesia katanya, ini katanya, bukan saya yang bilang, katanya apa teman-teman sekalian, Wapres kita itu berharap apa teman-teman sekalian, seluruh tambang di negara kesatuan Republik Indonesia kemudian. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Kami betul-betul kecewa. Kami betul-betul kecewa. Ayo kawan-kawan. Kawan-kawan. Halo. Salam. Hei, tenang. Hari ini kami ingin bahwasanya apa yang dikatakan Panji, doktrin yang dikatakan Panji itu tidak apa-apa kebencian yang sehingga Panji mengatakan bahwasanya polisi pembunuh. Itu betulnya menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi apa yang disampaikan itu tidak melalui hal yang wajar, Pak Kawan. Sudah melalui hal yang sewajar. Kenyataannya, teman-teman sekalian, jangan cuma hanya menyampaikan tetapi tidak tahu fakta dan nyatanya. Itu lembaga besar, organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, teman-teman sekalian. Ya, di dalam sejarah negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah dicatat perjuangannya, kawan-kawan. Kan bahwasanya ulama yang ada di Ormas Islam itu mengelola tambang atas jasa dan politik. Panji Pragiwaksono dilaporkan oleh seseorang bernama Rizky Abdurrahman yang mengaku sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Tetapi Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah, Bahtiar Dwi Kurniawan, segera menyatakan pelaporan yang dilakukan oleh Aliansi Muda Muhammadiyah terhadap komika Panji Pragiwaksono bukan sikap resmi persyarikatan dan bukan mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, bisa dikatakan Muhammadiyah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Rizky Abdurrahman tidak mewakili Muhammadiyah. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Rizky Abdurrahman.
Kami dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama dengan kawan Aliansi Muda Muhammadiyah pada kesempatan kali ini kita menyerukan suara aksi di depan Kementerian Komdigi bahwa apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah meminta kepada Panji Pragiwaksono untuk meminta maaf kepada masyarakat, wabil khusus kepada NU dan Muhammadiyah karena ormas terbesar di Republik ini sudah dijadikan candaan dan tawaan dan dijadikan bahan materi di materi stand up comedy dalam Mens Rea. Lalu kemudian apa yang menjadi tuntutan kita pada kali ini tidak hanya itu. Kemudian yang kedua, kita meminta juga kepada pihak Netflix yang dalam hal ini menayangkan supaya untuk menghapus video Panji yang memang narasinya itu mengandung unsur penggiringan opini untuk memecah belah bangsa. Kemudian yang terakhir adalah kita juga meminta apabila memang narasi dan materi Panji dalam stand up comedy dalam hal ini Mens Rea, apabila memang ada kecenderungan yang menghasut body shaming terus kemudian rasis begitu, supaya untuk pihak kepolisian memanggil dan memeriksa Panji. Karena apa? Hal ini menjadi kegaduhan di ruang media sosial. Nah, ini tentu hal-hal yang tidak kita harapkan. Karena apa? Ini menjadi satu edukasi moral terhadap kita semua. Jangan sampai kita menormalisasi ejekan dan cacian itu sebagai bahan candaan, apalagi body shaming, apalagi ormas yang memang sebelum kemerdekaan sudah memberikan kontribusinya terhadap Republik ini. Nah, Rizky menyebut Panji seolah menuding NU dan Muhammadiyah memperoleh konsesi tambang sebagai imbalan dukungan politik pada pemilu. Konten yang tayang di platform streaming itu dipersoalkan oleh sejumlah pihak karena dinilai mengaitkan organisasi keagamaan dengan isu politik praktis. Menurut Rizky, pernyataan tersebut berpotensi memecah belah bangsa dan mencederai martabat warga NU dan Muhammadiyah. Mari kita dengar sendiri apa yang sebenarnya dikatakan oleh Panji Pragiwaksono. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin. Tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kata dia kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih. Diambil guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Nah, jadi Panji berkata seperti ini. Ada yang ngerti politik balas budi? Gue kasih lo sesuatu, tapi lo kasih gue sesuatu lagi. Emang lo pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gue kasih sesuatu yang lo suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja. Semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Masak ditolak. Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih. Diambil guys. Gue dengar-dengar HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget. Apalagi ngurus tambang. Capek gue. Gara-gara materi dalam pertunjukan komedi tunggalnya yang bertajuk Mens Rea itu, Panji resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh gabungan pemuda dari 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia. Panji dituding telah melakukan pencemaran nama baik, serta menyebarkan materi yang dinilai provokatif. Materi tersebut dianggap telah melampaui batas kritik, masuk ke ranah penghinaan dan penistaan agama. Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya, dan saya mau menilai apa yang terjadi secara objektif. Yang pertama, negara kita menjamin kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, tetapi bukan berarti kita boleh berbicara seenaknya apapun juga. Ada batasan. Misalnya pasal 433 KUHP baru mengatur perbuatan pencemaran nama baik terhadap orang lain, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan supaya diketahui umum. Kemudian pasal 434 KUHP baru mengatur tentang fitnah. Lalu ada juga pasal 300 yang mengatur tentang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan,
atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Jadi kita bebas berpendapat, tetapi ada batasannya. Yang kedua, semua orang berhak untuk lapor ke polisi. Rizky Abdurrahman punya hak untuk melaporkan jika dia merasa dirugikan. Tetapi apakah laporannya itu diproses oleh polisi, itu urusan yang lain. Jika polisi merasa apa yang dilaporkan itu tidak relevan, polisi tidak akan memprosesnya. Oleh sebab itu, Rizky Abdurrahman menggalang kekuatan massa, berdemo, untuk memberikan tekanan kepada polisi supaya laporannya diproses. Sekali lagi, polisi bisa tetap mengabaikannya walaupun di demo beramai-ramai kalau polisi menilai ini bukan perbuatan melawan hukum yang bisa ditindak. Nah, apakah Panji melanggar hukum? Yang menjadi masalah dalam pernyataan Panji adalah, dia berkata, NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang karena diminta suaranya. Faktanya NU sama Muhammadiyah memang bisa mengurus tambang, tetapi apakah karena diminta suaranya? Bisa benar, bisa salah. Siapa yang tahu? Karena ini sesuai judul komika Panji Pragiwaksono, mens rea, yang berarti niat dibalik sebuah perbuatan, sulit untuk dibuktikan benar maupun salah. Kita semua bisa melakukan sesuatu karena ada niat untuk mendapatkan sesuatu di belakangnya, dan kita semua juga bisa membantah bahwa kita punya niat itu. Walaupun kita membantah bahwa kita punya niat, orang lain bisa tetap percaya bahwa kita punya niat untuk mendapatkan sesuatu. Jadi mengenai niat seseorang, memang sulit untuk dibuktikan. Tetapi yang pasti ini membuat sebagian orang NU dan Muhammadiyah tersinggung. NU dan Muhammadiyah tentu saja punya hak untuk tersinggung. Kenapa mereka tersinggung? Mungkin karena apa yang dikatakan Panji benar, mungkin juga karena apa yang dikatakan Panji salah. Tetapi apakah karena NU dan Muhammadiyah tersinggung, berarti Panji Pragiwaksono melawan hukum dan harus dipenjara? Tentu tidak. Kalau hanya karena ada segelintir orang yang tersinggung, lalu sebagian orang lain harus dipenjara, semua orang bisa masuk penjara. Pasal apa yang dikenakan pada Panji? Karena kita sudah melewati 2 Januari 2026, tentu saja kita tidak bisa lagi mengacu pada KUHP lama. Kita mengacu pada KUHP baru. Penistaan agama? Tidak ada pasal penistaan agama di KUHP baru. Apakah pasal 300? Apakah Panji melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau kebencian, menghasut orang untuk membenci? Saya rasa tidak. Pasal 433, pencemaran nama baik. Nah, ini masalahnya. Pasal 433 mengatur pencemaran nama baik terhadap orang lain, bukan terhadap badan atau organisasi. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi, bukan perorangan. Jadi seharusnya pasal 433 ini tidak dapat dikenakan kepada Panji. Oleh karena itu, walaupun sekelompok orang ini berteriak-teriak karena mereka tersinggul, seharusnya Panji Pragiwaksono tidak ditangkap. Apa yang terjadi ini hanya membuat Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah adalah orang-orang sumbu pendek yang gampang tersinggung. Menurut saya, pimpinan Muhammadiyah, Bahtiar Dwi Kurniawan, cukup cerdas untuk langsung mengeluarkan pernyataan bahwa sekelompok orang ini tidak mewakili Muhammadiyah. Selain itu, seharusnya peristiwa seperti ini justru akan menguntungkan Panji. Dia menjadi lebih terkenal. Seperti saya sendiri sebelumnya tidak tahu siapa Panji Pragiwaksono. Setelah ada peristiwa ini, saya jadi tahu. Jadi sebenarnya Panji Pragiwaksono diiklankan secara gratis oleh orang-orang yang gampang marah ini. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah kita bebas berbicara, tetapi tetap harus berhati-hati karena ada rambu-rambunya. Dan kalau kita paham dengan rambu-rambunya, kita dapat bermain cantik dan mendapatkan keuntungan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemuin jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pria idamanmu itu di aplikasi iktus.com.